firman dan kehendak-Mu kepada setiap orang pada pagi hari ini Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk, dimerdekakan dari ikatan-ikatan belenggu yang mengikat hati, pikiran, jiwa sehingga menimbulkan kesesakan. Terlepaslah di dalam nama Yesus. Terlepaslah segala bibit penyakit, sakit penyakit, disembuhkanlah. Engkau curahkanlah kesehatan yang berlimpah-limpah, kesembuhan yang berlimpah-limpah, keamanan yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, pemulihan yang berlimpah-limpah. Kami mau berseru di dalam nama-Mu Tuhan, dan kami akan melihat Engkau menjawab doa kami. Engkau memberitahukan segala perkara besar yang tidak kami pahami, yang tidak kami ketahui ya Tuhan. Karena kami berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan keluh kesah kami, Allah yang mengetahui kondisi keadaan kami pada pagi hari ini. Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yang letih Engkau berikan kekuatan yang baru, semangat yang pudar Engkau memberikan semangat yang dibaharui. Yesus, haleluya. Haleluya, berkati umat-Mu dengan kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan siapkan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan perjamuan-Mu yang kudus yang mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri, bahwa kami tidak pernah dibiarkan, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan menghadapi apapun perkara yang Tuhan izinkan kami lalui untuk semakin membentuk karakter Kristus di dalam kami. Oh Tuhan Yesus, kasih setia-Mu menyertai umat-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyingkapkan segala mata yang tertutup, menyingkapkan telinga yang tertutup, dan kami mau duduk diam dengar di kaki Yesus, dengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dan beri hormat, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Di hadirat Tuhan ada kemerdekaan, di hadirat Tuhan ada kesembuhan, di hadirat Tuhan ada pemulihan, di hadirat Tuhan ada jawaban doa, di hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan masih limpahkan kepada kita. Walaupun kadang Tuhan izinkan kita ada di padang gurun yang begitu meletihkan, tetapi di situ ada mujizat Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, mungkin kita ada di dalam pembuangan di Babel, sepertinya tanpa pengharapan, sepertinya dikelilingi oleh orang-orang yang membuat tidak mengenal akan Tuhan. Tapi di situ Tuhan berfirman, Tuhan menguatkan, dan mujizatnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin, saudara. Kita akan baca pada firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini adalah hati yang haus dan lapar. Hati yang haus dan lapar, yaitu bahwa bulan ini Tuhan menginginkan kita, setiap jemaat Tuhan di tempat ini, ataupun siapa saudara yang melihat ini di streaming, bahwa inilah waktunya Tuhan untuk kita lebih mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin, saudara. Kunci jawaban dari segala sesuatu, problema kita, masalah kita, pekerjaan kita, masa depan kita, apa saja, kuncinya adalah ketika kita mau duduk di kaki Tuhan, saudara. Ketika kita ada haus dan lapar, ada kerinduan di hadapan Tuhan. Tetapi banyak orang
yang menganggap kalau berdoa itu adalah menghabiskan waktu. Kalau doa itu tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak mengerti ketika kita berdoa, saudara, itu menggerakkan alam semesta. Itu menggerakkan, penguasa-penguasa di udara dihancurkan. Itu yang membuka surga. Itu yang membuka saudara surga terdiam dan menikmati penyembahan saudara. Dan siap melakukan bertindak bagi saudara. Tapi seringkali kita ditipu oleh iblis untuk kita tidak mau ketika ada masalah kita, ketika kita ada penyakit, ketika kita mengalami segala sesuatu, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Dan doa hanya diambil sebagai pilihan yang terakhir. Tahun ini, saat engkau dengar firman Tuhan, berubahlah mindsetmu pada pagi hari ini. Bahwa segala sesuatu Tuhan tidak menginginkan semua menjadi terpuruk tanpa pengharapan. Oleh sebab itu dari awal dalam kehidupanmu, andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Amin. Jangan ketika ujung-ujungnya semua, ketika seperti perempuan yang 12 tahun itu sudah habis semuanya, sudah tidak bisa lagi buat apa-apa, baru datang kepada Tuhan. Jangan, saudara. Tahun 2023 adalah tahun di mana katakan Tuhan, ini waktunya aku akan lebih mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Ayo sama-sama katakan, Tuhan Yesus, inilah waktunya. Tahun ini, saat ini, aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih dari segalanya. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita bacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mendekat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapakah aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Sama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa gelisah dalam hati diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Silakan duduk, saudara. Saudara, tema kita pada hari ini yaitu haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang rindu mengasihi Tuhan lebih lagi dari sebelumnya adalah itu berbicara bagaimana kita ada haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Ketika kita mengatakan aku mengasihimu Tuhan, aku merindukan Engkau Tuhan, aku mau mengasihi Kau lebih lagi, itu berbicara kita berkata, Tuhan, aku haus akan Engkau, Tuhan, aku lapar akan firman-Mu. Puaskanlah jiwaku yang tertekan, kegelisahan yang ada dalam diriku.
Tuhan, aku perlu Engkau lebih lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Lagu adat itu berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terus ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Orang yang mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mau mencintai Engkau, tapi tidak pernah haus dan lapar akan Tuhan, itu namanya bohong. Kalau engkau mengasihi istrimu, kalau engkau mengasihi suamimu, atau ketika engkau mula-mula jatuh cinta kepada seseorang, mungkin saudara ingat beberapa puluh tahun yang lalu sebelum kita menikah, maka saudara ada hati yang haus, pengen ketemu. Halo? Mungkin jam itu diputar tidak 24 jam, mungkin 48 jam. Kenapa? Karena kita ingin terus bersama dengan Dia. Makanya Daud berkata begini saudara, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar Tuhan. Lebih baik, ayo sama-sama, 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mungkin saja di 2022 yang berlalu itu saudara, atau masih kita lakukan itu sampai di bulan Januari yang berlalu, kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi ternyata jam-jam kita lebih banyak di luar, lebih banyak di gadget, lebih banyak di coffee shop, lebih banyak dengan teman-teman kongko yang tidak memberikan nilai positif bagi kita, bahkan akan merusak nilai-nilai kekekalan. Sehingga itulah yang akan membawa saudara gelisah, tertekan, tanpa pengharapan. Makanya saudara, dalam bulan ini saya membagikan kembali saudara renungan Alkitab yang isinya 7 menit di hadirat Tuhan. Dan kalau saudara baca Alkitab itu saudara, dalam jadwal itu sebenarnya kami hitung hanya 1 menit 29 detik. Dan itu 7 menit itu saudara, termasuk kita merenungkan, termasuk kita memperkatakan doa. Kenapa kita tidak mau investasi waktu kepada Tuhan yang memberikan waktu kepada kita? Banyak orang memberikan waktu kepada Tuhan hanya sisa-sisa. Banyak orang mengatakan, Tuhan pakai aku ketika sudah ada di ICU. Saya sudah tidak berjalan lagi. Tapi pada waktu kuat, pada waktu masih hebat, pada waktu Tuhan masih mengizinkan kita punya pekerjaan, kita menolak dengan mengatakan, aku terlalu sibuk. Kesibukan tidak akan pernah berakhir, saudara, sampai kita di tengah kesibukan kita beri waktu untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kesibukan kita tidak pernah habis, apalagi kita para perempuan, saudara. Ya, walaupun dia nggak bekerja di luar, wah ada saja, saudara, menyapu lantai, membersihkan,
Semuanya masak, pilih menu, siapkan makanan, siapkan semuanya. Angkat jemuran, hujan, angkat lagi, jemur lagi. Gak habis-habis. Kemudian sudah disapu, ada lagi laba-laba. Waduh, gak habis-habisnya. Saudara, kalau kita tidak pernah mempersiapkan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk baca firman dan ibadah, untuk beri waktu untuk melayani Tuhan, tidak akan pernah ada. Kenapa saudara? Kedagingan kita itu pengen maunya terus, saudara. Makanya COVID itu mengajarkan kepada kita, saudara, 2 tahun itu ya. Sekarang pun masih ada COVID. Supaya kita ingat, saudara, apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Tidak ada seorang pun yang akan bisa meluputkan kita kecuali tangan Tuhan yang kuat. Bahwa semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Kita dipaksa kumpul di rumah. Terlalu banyak kita di luar. Kita dipaksa untuk duduk di kaki Tuhan. Kalau orang sudah kena COVID, terus doanya lebih kencang, saudara. Takut mati. Ya, saudaraku. Nah, haus dan lapar akan Tuhan. Ya, haus dan lapar saya sebutkan di sini dalam slide pertama. Ketika saudara, siapa di sini yang ada di ruangan ini masih ada rasa haus dan lapar, angkat tangan. Masih ada rasa haus? Masih ada lapar? Ya, saudara. Ya, kalau secara biologi, saudara, memang kita punya lambung ini setiap 8 jam sudah disetting oleh Tuhan untuk masuk makanan setiap 8 jam. Jadi kalau ada orang yang sakit mah, itu adalah dia tidak memperhatikan desain Tuhan setiap 8 jam. Ya. Nah, saudara, haus dan lapar itu adalah tanda-tanda ada mekanisme kehidupan. Saya ingin tanya, kalau engkau lapar dan haus itu berarti kita masih hidup. Bilang dulu, kamu masih hidup apa enggak, saudaraku? Iya, saudara. Ya. Tanda bahwa tubuh kita memerlukan makanan dan minuman yang harus masuk ke tubuh supaya kita sehat dan kuat. Dan makanan minuman itu tidak dapat digantikan yang lain. Saudara, saya mau kasih tahu dari resep kesehatan, kedokteran, kalau seseorang itu masih bisa makan, masih bisa minum dengan bagus, masih bisa buang air dengan bagus, buang air kecil, buang air besar, masih bisa tidur, sehat orang. Tidak bisa digantikan oleh vitamin. Vitamin itu atau obat itu alternatif yang terakhir dari segi medis. Nah, saudara, haus dan lapar itu berbicara kita memerlukan makanan kehidupan, dan kehidupan kita sehari-hari tidak akan dapat berjalan baik. Betul nggak, saudara? Kalau saudara lapar, kepala mulai puyeng-puyeng. Ya, apalagi kalau bapak-bapak, saudara, para pria ini, tolong perhatikan nih para ibu-ibu. Jangan saudara ajak dia lapar, tukar pikiran waktu dia lapar. Emosinya tinggi, tium. Kasih dia dulu makan. Baru setelah itu cerita, Pak begini, bocor rumah, Pak uang sekolah anak. Jangan waktu lapar engkau bilang, Pak, apa kau bilang? Ya, saudara. Makanya pria-pria sering perjanjian bisnisnya di meja makan. Ya, saudara. Nah, tahukah saudara, kerohanian kita juga seperti itu. Bahwa saudara, kehidupan kita sehari-hari itu tidak akan bisa berjalan baik kalau hidup kita tidak haus dan lapar akan Tuhan. Ya, saudara, tidak haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa tubuh, roh kita, jiwa kita akan menjadi galau, menjadi tertekan pada saat kita jauh dari Tuhan. Jadi haus dan lapar adalah satu sikap di mana kita menyadari bahwa hidup kita hanya tergantung kepada Tuhan. Pada waktu seminar kemarin, saudara,
Di dalam hari kedua KKR, hamba Tuhan berkata begini, sesuatu yang berasal dari sesuatu akan bergantung kepada sesuatu itu dan akan kembali kepada sesuatu itu. Tanaman, ketika dia tumbuh, dia harus ada di tanah. Dia berasal dari tanah. Dia punya makanan itu berasal dari tanah, kan saudara? Zat-zat hara, kan? Kalau dari pertanian, Mbak Selvi tahu itu. Dia memerlukan. Maka dia bergantung sepenuhnya kepada tanah. Kalau tanahnya gembur, baru dia bisa menghasilkan daun yang bagus, buah yang bagus. Dan ketika dia mati, kembali juga ke sana. Tahukah saudara bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya yang kuat? Kita berasal daripada Tuhan. Roh yang membuat engkau bisa bernafas pada saat ini, itu adalah sumbernya daripada Tuhan. Rohnya dihembuskannya kepada Adam, maka ada kehidupan. Maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini mau berusaha kayak manapun. Kalau Tuhan sudah ambil nyawanya, tidak bisa protes. Dan oleh karena itu, maka saudara, kalau kita mengerti hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan, artinya betapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saudara, ketika kita juga mati meninggalkan dunia ini, engkau mau atau tidak mau, pasti ketemunya Tuhan. Makanya saya sebutkan, orang-orang di luar Tuhan, kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya selama masih hidup, dia mati, ketemunya Yesus juga. Karena sudah dibilang, siapa itu Allah? Allah yang menciptakan bumi dan alam semesta dan mengisinya, yaitu Allah yang sudah naik. Itu kita baca di Mazmur itu saudara, menceritakan bagaimana yang naik dan turun itu siapa? Yesus. Hanya dia yang bisa mendatangkan kesehatan, kesembuhan dengan berlimpah-limpah keamanan. Siapa itu? Yesus. Kan dia berkata, bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Oleh karena itu, kenapa kita tidak mau mengandalkan Tuhan dalam setiap hal, dalam detil hidup kita? Kenapa kita tidak mau menginvestasikan waktu di kaki Tuhan? Padahal saudara, itulah yang membuat kehidupan rumah tanggamu hidup, kehidupan jasmanimu hidup, masa depanmu hidup, karena dia bisa memberi kehidupan, saudara. Kita baca di dalam kitab Matius 5 ayat 6 berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ternyata kalau saudara ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, saudara, yang tidak tergantung oleh situasi apapun, ternyata saudara, itu apabila kita haus dan lapar akan kebenaran. Dan kepuasan yang hakiki kepada setiap orang, itu hanya bisa dipuaskan oleh haus dan lapar akan Tuhan. Ketika ada perempuan Samaria itu yang duduk di sumur Yakub, dia sampai gonta-ganti pasangan. Dia pikir mungkin suami yang pertama ini tidak cocok, marah-marah saja, cerai. Masuk yang kedua, ini tidak cocok, kok miskin kali, cerai. Masuk lagi yang ketiga, ini ada saja. Sampai yang keenam, Tuhan bilang, yang sekarang pun itu bukan suamimu. Ternyata saudara, perempuan ini tidak pernah merasa puas, tidak pernah terpuaskan dengan segala sesuatu yang disediakan dalam hubungan sampai dia ketemu Yesus. Amin, saudara. Baru dia merasakan sukacita. Wah! Makanya ada ayat firman Tuhan, ketika engkau bertemu seseorang, bertemu Tuhan, itu sama dengan ketika dia mendapatkan harta karun di tanahnya dan dia menjual semuanya untuk mendapatkan itu. Itu ayat firman Tuhan. Amos 8 ayat 11 dikatakan, Tuhan berkata begini, sesungguhnya waktunya akan datang, aku akan mengirimkan kelaparan dan kehausan kepada setiap orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika kita haus dan lapar, kita akan cari Tuhan sampai dapat.
Kan sama seperti saudara, kalau saudara haus dan lapar, segala upaya saudara akan usahakan untuk cari makanan dan minuman, betul nggak? Ya, betul. Kalau saudara haus, saudara lapar, kadang kita tak malu, bagi dulu minummu sedikit, kan? Bagi dulu makananmu, kan gitu ya. Dengan segala upaya. Nah, haus dan lapar itu berbicara apa saudara? Maka kita akan cari Tuhan sampai dapat. Kalau orang yang kenyang, saudara, orang yang kenyang baru makan, saudara, dihidangkan di situ pun 30 macam makanan. Saudara gimana? Mungkin menyambutnya dengan biasa aja. Mungkin saudara hanya incip-incip saja. Kalau kita merasa kenyang akan firman Tuhan dan kita tidak perlu Tuhan, itulah yang membuat akhirnya kerohanian kita hanya dangkal saja, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yohanes 6 ayat 35, mari kita akan baca. Siapakah yang akan bisa memuaskan kelaparan dan kehausan kita akan Tuhan? Kita baca di sini, 1-2 ya. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang ngomong siapa? Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada kita bahwa, saudaraku, dalam kehidupan setiap orang itu ada satu ruang yang kosong dalam hati kita, dalam hidup kita, yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan Yesus. Engkau melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang ternama, yang punya jabatan, tapi saat dia tidak memiliki Yesus mengisi lorong hatinya yang satu itu, maka saudara akan lihat dia tidak puas akan istri yang satu, dia punya istri yang lain. Ya kan saudara? Dia tidak puas gajinya walaupun sudah miliar, sudah ratusan, masih juga korupsi. Kenapa? Karena ada di dalam hati setiap orang yang kosong dan yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Dan hanya Alkitab yang berkata, siapa Tuhan yang bisa mengisi, memuaskan dahaga setiap orang, ada rasa cukup di situ, adalah kehadiran Tuhan Yesus. Allah yang turun menjadi manusia, yang pernah juga rasa lapar, yang pernah dikhianati, yang pernah mengalami cercaan, dihindari. Kalau di tempat yang lain, dia masih mencari-cari di tempat-tempat mana untuk mencari siapa sih yang bisa mengisi kekosongan. Dia pergi ke klub malam, dia pergi kongko-kongko di kafe, dia pergi dengan teman-teman, itu nggak puas. Mungkin pada waktu itu engkau ada di kafe, engkau bisa ketawa-ketawa, tapi begitu pulang langsung pusing kepala, habis duit, habis waktu, tidak berarti. Saudara, ada 3 ciri haus dan lapar akan Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, di situ dikatakan seperti rusa yang haus akan sungai. Jadi yang pertama adalah ciri haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar seperti rusa yang merindukan sungai. Saudara ngerti nggak rusa? Ya, kita seringnya lihat rusa di Indonesia Barat ini, di Istana Presiden, di Bogor atau di mana yang jarang. Di Indonesia Timur yang sering ketemu rusa. Makanya di NTT itu ada namanya daging CI, daging rusa. Ya, maka ngerti sana ya. Nah, bagaimana rusa? Saudara, rusa itu punya bau yang khas di badannya. Sehingga kalau dia bergerak, itu harimau atau singa yang suka makan daging rusa itu langsung membauinya. Dia langsung insting, wah, ada yang akan mengancam aku. Maka dia tahu bahwa perlindungannya itu adalah dia harus cari air atau sungai, dan dia akan cari dan dia akan cemplungkan badannya ke sungai. Kenapa? Kalau dia cemplungkan badannya ke sungai, bau badannya hilang, dia selamat. Nah, Mazmur 42 dikatakan, saudara, demikian juga kita. Kalau kita katakan haus dan lapar
lapar, itu kita harus sadari bahwa ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada musuh yang akan tidak suka engkau selalu dalam hadirat Tuhan. Siapa? Iblis. Setiap hari dia akan buat dengan segala tipu muslihatnya dengan berbeda supaya kita akan jauh dari Tuhan. Walaupun engkau sudah lama dengar firman, sudah dengar, tapi kalau setiap hari engkau tidak ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan, maka saudara, kita akan kalah. Kita akan diterkam oleh musuh kita. Nah, rusa ini berbicara seperti itulah, bahwa kita sadar bahwa kita memerlukan perlindungan akan Tuhan, maka kita akan berlari kepada sungai kehidupan dan kita berlindung di bawah kepak sayapnya, saudara. Dan kita diselamatkan. Itu berbicara Bapak Saudara bahwa rusa itu akan berlari secepatnya tidak tahan sampai jumpa air kehidupan. Ciri haus dan lapar yang pertama adalah ada hati yang tidak tahan untuk bertemu Tuhan setiap saat. Saudara, minggu lalu dikatakan ciri orang yang mengasihi Tuhan lebih dikatakan apa? Tepat waktu katanya. Gak tahan. Waduh, maunya cepatlah hari Minggu. Gak tahan, aku pengen menyembah Tuhan. Aku ada di hadirat Tuhan gitu, saudara. Tapi saudara, pada saat engkau biasa-biasa saja, ayo ke gereja. Ayo pertanyaan. Mama aja lah. Waduh, itu gak ada haus dan lapar, saudara. Itu menunjukkan kalau ada orang yang sudah mulai tidak suka makan, itu artinya apa, saudara? Biasanya itu orang yang sudah mau pergi, pindah tempat, pindah alam, ditandai dengan gak mau makan. Betul apa enggak? Ada di Alkitab itu, saudara. Dikasih ayam panggang, dikasih BPK, nani urah, apa saja, udah gak selera. Tubuhnya nggak nerima. Itu mau dekat-dekat, saudara, dekat-dekat. Makanya kalau ada di rumah sakit orang yang sudah nggak bisa ditolong rumah sakit, kan disuruh pulang kan? Udah pulang aja, kasih aja makan yang seenak-enaknya. Yang nggak bisa lagi lah dia makan yang enak. Orang sudah sakit. Nah, kalau kita juga, saudara, ketika kita mau dengar firman rasanya jenuh, rasanya menghabiskan waktu, jangan-jangan kita, saudara, kerohanian kita mungkin sudah kunang-kunang. Hati-hati. Kalau rohmu mati, jiwamu mati, urapan Tuhan mati, bagaimana kita akan menghadapi tantangan itu, penyakit itu, masalah itu? Kenapa dikatakan orang yang bersemangat yang bisa menanggung penderitaan? Padahal masalah itu, penyakit itu, persoalan itu hanya kita sendiri yang bisa melaluinya, gak bisa diganti. Jadi kalau roh kita padam, jiwa kita padam, merasa suam-suam kuku dengan Tuhan, bagaimana kita akan meraih berkat itu atas kita? Bagaimana kita akan patahkan iblis di dalam nama Yesus? Orang kita sudah orang yang setengah-setengah, itu gak kuat lagi, saudara, ya kan, saudara? Bagaimana kita akan hancurkan iblis kita secara rohani sudah setengah hidup. Makanya Samuel, pelayanan dia ketika masih kecil-kecil, kanak-kanak, ditaruh di rumah Tuhan. Tugas pelayanannya adalah apa, saudara? Menjaga supaya lampu-lampu di bait suci itu tidak mati. Itu pelayanan pertama dari Samuel. Saya sebutkan kepada departemen doa, apa tugas tanggung jawabmu? Menjaga api urapan anugerah Tuhan di tempat ini kepada setiap orang, kepada pelayan-pelayan Tuhan tetap menyala, ya kan? Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau cinta saudara kepada Tuhan menyala-nyala, saudara, ketika kita juga roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, tantangan apapun yang kita alami, kita akan bisa taklukkan di dalam nama Yesus. Amin. Daud berkata, bersama dengan Tuhan, aku berani menghadapi gerombolan dan melompat tembok. Walaupun gerombolan penyakit, gerombolan masalah datang padaku, tapi aku hadapi bersama dengan Tuhan, aku bisa lawan mereka. Bahkan dikatakan Daud, aku bisa mengejar mereka sampai habis.
Tapi kalau tidak ada semangat, kalau tidak ada tenaga, bagaimana engkau akan mengalahkan musuh? Padahal kita tahu di dalam kitab Lukas pasal 4, ketika iblis tidak bisa menaklukkan Yesus, dia bilang apa? Ayat itu tertulis, maka untuk sementara iblis mengundurkan diri dan mencari waktu yang tepat. Iblis akan terus berusaha membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Iblis akan membuat engkau tidak suka dengar firman dan doa dan ibadah, karena dia tahu itu kunci mengalahkan dia. Karena dikatakan firman Tuhan apa? Usirlah iblis, lawanlah iblis. Yang kedua, saudara, apa ciri haus yang dan lapar akan firman Tuhan? Disebutkan berjalan maju. Ayat 5 dan 6 dikatakan, aku di dalam kegundahanku, dalam jiwaku yang tertekan, jauhan jiwaku yang gelisah, maka aku akan berjalan maju, mendahului, melangkah ke rumah Allah dengan syukur dan sorak-sorai. Ayat itu berkata, saat jiwaku gundah gulana, gelisah, tertekan, maka dibilang, aku teringat bahwa Yesuslah penolongku. Maka aku akan mendahului, berjalan maju, mendahului, melangkah. Saudara tahu, orang yang namanya berjalan maju, artinya saudara, dia akan bergegas-gegas, dia tahu bahwa pertolongannya ada di sana. Maka dia akan cepat-cepat berjalan maju. Dan di sini ayat ini dikatakan mendahului langkah orang ke rumah Tuhan. Jadi saudara, ketika kita haus dan lapar, itu berbicara bahwa kita akan semakin maju di dalam Tuhan, bukan mundur. Kalau ada masalah yang kita hadapi, tetapi kita undur, saudara, tidak berjalan maju, tetapi berjalan mundur, jangan-jangan imanmu sudah hampir di ICU. Sudah bunyi di monitor. Kalau kita berjalan mundur, kalau kita tidak mendahului langkah ke rumah Tuhan, udahlah, aku doa pun ada penyakitku, aku seperti ini pun seperti itu. Tadi pagi di dalam ibadah online, pemimpin rumah Allah yaitu Yairus, dia melayani Tuhan, tapi Tuhan izinkan anaknya itu sakit keras, boru sasada, boru panggoaran, sampai akhirnya harus mati, saudara. Tapi Yairus tidak bilang, Tuhan, aku sudah kepala rumah ibadat, maunya aku sehat-sehat lah. Gak gitu. Tapi justru dia kejar Tuhan sampai dapat, dan sampai Tuhan dibawa ke rumahnya. Amin, saudara. Bukan undur. Ketika ada orang bilang, udah kau gak usah recokin Tuhan Yesus lagi, udah mati anakmu. Gak ada pengharapan lagi, kau sudah mati ya. Tapi dia terus datang kepada Tuhan, dia tersungkur di kaki Tuhan. Itulah yang berbicara berjalan maju dan mendahului, melangkah ke rumah Allah dengan ucapan syukur dan sorak-sorai. Yang ketiga, saudaraku, ciri hati yang haus dan lapar akan Tuhan adalah Mazmur 42 ayat 9 berkata begini, siang malam aku menyanyikan suatu doa kepada Allah, kehidupanku. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, maka saudara, kita akan suka ngobrol. Kalau saudara mengasihi Tuhan, itu mengatakan sini, Mazmur katakan siang dan malam aku menyanyikan suatu doa kepada Allah, kehidupanku. Ya, Galatia 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dan dalam Kristus Yesus, saudara. Kita pengen ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau saya sampaikan kepada Ko Ahwat, kalau lihat udangnya sedang sakit, ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus, ini udangku kok kecil-kecil ya Tuhan, beri dia makan. Sehatlah Tuhan, udangku ini sehat besar-besar. Kalau engkau punya jualan, ngomong. Saya ngajarin kepada Mawar dan dia kasih kesaksian, saudara. Dia hanya 1 tahun di Medan, ya. Wah, dia bilang katanya udah bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini, saudara. Dia bilang apa? Dia lakukan yang seperti ku bilang. Saya bilang, sebelum kau buka kedai, kau berdoa, ngomong sama Tuhan, bilang, Tuhan, semua ini jualanku jadi, berkati Tuhan. Ngomong sama Tuhan.
Ketika sepi Tuhan ngomong dong, Tuhan mana pembeli, kirim dong. Amin saudara. Apakah Tuhan gak dengar? Dengar loh saudara. Jadi buang mindset saudara kalau doa itu harus Bapa kami yang di surga. Enggak gitu saudara. Tuhan itu kita pengen sebagai sahabat. Dan dia berjalan kan. Saudara ingat kisah di Emmaus? Dia sedang cerita-cerita kepada temannya. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Ngobrol. Tuhan Yesus ikut ngobrol, nimbrung. Tuhan mau ikut nimbrung dalam keputusan-keputusanmu. Dalam cerita-ceritamu, libatkan Tuhan. Tapi seringkali kita menganggap, ayo doa. Gak bisa doa. Loh, saya nanti akan bagi 10 cara berdoa. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa berdoa. Amin. Dan doanya harus dengan memperkatakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat masalahnya begini saudara. Kita bisa seide, kita bisa katakan yes, amin ketika ada di rumah ibadah. Tapi ketika kita keluar dari rumah ibadah, Senin sampai Sabtu, apakah kehidupan kita tetap haus dan lapar akan Tuhan? Itu yang penting. Sekarang ada 3 tips bagaimana kehidupan sehari-hari kita tetap haus dan lapar akan Tuhan. Itu kita baca dalam kitab Lukas pasal ke-10 ayat 38 sampai 42. Yaitu tentang Maria dan Marta saudara. Maria dan Marta ini adalah kakak adik saudara ya. Maria itu kakak, Marta itu adiknya. Masing-masing diberikan talenta. Marta itu suka masak saudara. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus sering kunjungi ini kedua kakak adik ini. Yang adiknya diantaranya adalah si Lazarus ya. Ada anak satu lagi yaitu Lazarus dan akhirnya mati. Nah saudara dikatakan kenapa, tetapi diantara dua kakak ini kalau kita baca dalam kitab Lukas 10 itu diawali dengan yang buka pintu, yang mempersilahkan Tuhan masuk ke rumah itu, yang menyambut Yesus bukan Maria tapi Marta. Silakan Tuhan Yesus masuk, silakan duduk. Tetapi saudara, Maria yang dipuji. Kenapa? Yang pertama, pilihan waktu setiap hari untuk duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan suara Tuhan, itu yang tidak dimiliki oleh Marta. Marta boleh menyambut Yesus, tapi setelah itu Tuhan ditinggalkan di situ. Dia sibuk dengan segala kesibukannya. Kita mau mengundang Yesus dalam rumah kita, tapi kita tinggalkan dia di ruang tamu untuk tidak ambil alih dalam kehidupan kita. Kita tidak mau dengar suaranya. Kita menjadikan dia tamu, bukan Tuhan dalam rumah kita. Maka saudara dikatakan Maria, dia duduk di kaki Yesus, dia terus mendengarkan suara Tuhan. Selama Tuhan ada di situ, dia tidak mau mengerjakan apa-apa. Selain dia duduk, dia dengar, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, lebih mengasihi Tuhan artinya kita tidak menggeserkan Tuhan dari posisi yang utama dan terutama dalam setiap saat keseharian kita. Sadar bahwa waktu adalah dari Tuhan. Maria tidak mau menyia-nyiakan waktu. Dia pikir, kalau cuci piring menyiapkan itu bisa nanti. Tapi Tuhan tidak selalu ada bersama dengan aku. Jadi pilihan waktu, bagaimana kita tidak menggeserkan Tuhan dari posisi yang utama dan terutama dalam setiap saat keseharian kita. Itulah yang menunjukkan kita haus dan lapar. Bagaimana ketika engkau bangun, cari Tuhan dulu, bukan handphonemu, bukan WhatsAppmu, bukan FB-mu. Saudara, itulah haus dan lapar. Kita sadar bahwa hari ini tidak akan bisa kita lalui tanpa Tuhan yang bicara sama kita untuk mempersiapkan kita menghadapi apapun satu hari ini. Yang kedua adalah pilihan melayani Tuhan dan atau melayani pekerjaan Tuhan. Kedua-duanya sebenarnya ini dapat pujian saudara. Tetapi yang dapat pujian dan dicetuskan oleh Tuhan adalah Maria. Kenapa saudara? Satu, Maria pilih melayani Tuhan. Tapi Marta pilih melayani pekerjaan
Tuhan. Apakah salah melayani pekerjaan Tuhan? Halo saudara? Tidak salah. Tetapi saudara, maksudnya di sini hati yang haus dan lapar adalah Tuhan mau untuk kita melakukan setiap pekerjaan Tuhan dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Marta sibuk dengan pekerjaannya karena dia melakukan kehendaknya sendiri. Nah, jangan-jangan kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tapi ternyata yang kita kerjakan adalah kemauan kita sendiri. Itu yang ditegur oleh Tuhan kepada Marta. Jadi melayani Tuhan itu artinya memilih bagian terbaik untuk sadar hanya aku dan Tuhan. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan, kita bawa dulu ke kaki Tuhan. Tuhan, ini sesuai dengan kehendak-Mu ya kalau aku buat begini. Atau kita sudah buat rancangan-rancangan semua, langsung kita bilang, Tuhan, ini master plan-ku, datang berkati ya. Itulah bedanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan berarti mulai sekarang saudara resign. Ibu bilang pilih melayani Tuhan saja dari pekerjaan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tapi di dalam seluruh pekerjaan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita layani, tanya Tuhan dulu, Tuhan, ini sesuai dengan kehendak-Mu apa enggak? Jangan mengutamakan sehingga saking sibuknya enggak ada waktu duduk di kaki Tuhan. Tim WL Singer, tim sekolah minggu, ya, ketua KKA jangan sampai hanya datang melayani KKA saja, tapi sepanjang minggu ini engkau tidak doakan anggota KKA-mu. Tidak duduk di kaki Tuhan. Tuhan maunya KKA kami besok mau ada KKA, Tuhan hadirlah engkau Tuhan. Tuhan jamalah setiap orang. Itu tidak ada. Makanya sering kita KKA, kita merasa bosan. Tahun ini tidak boleh lagi. Amin saudara. Harus ada perubahan. Nah, itu saya sebutkan di sini, lebih mengasihi Tuhan itu artinya memprioritaskan, mendengarkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan bukan apa yang kita mau kita lakukan. Nah, penyembah yang dicari Tuhan bukan penyembahannya. Kita baca Yohanes 4 ayat 23. Saudara tahu, ayat ini luar biasa. Tuhan bilang, aku mencari penyembah, bukan penyembahannya. Ngerti maksudnya? Kita baca ini yuk. Yohanes 4 ayat 23. 1, 2, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah, bukan penyembahannya. Maka di dalam 2 Samuel dikatakan, taat lebih baik daripada korban sembahan, saudara. Jadi tahun ini jangan hanya titip doa, tapi harus berdoa. Amin. Kan banyak orang kan, gak sempat aku, titip ya, doakan aku. Apakah salah? Tidak salah. Tapi lihat ayat ini, hati yang haus dan lapar artinya bukan kita hanya mau titip doa. Itu artinya apa kalau kita titip doa? Kita perlu jawaban Tuhan saja, tapi Tuhannya nggak perlu. Ya, betul? Betul nggak? Titip doa ya, supaya aku sehat, supaya Tuhan tolong perjalanan. Banyak daftarnya, doakan aku. Tapi nggak pernah doa. Ayat ini berkata yang Tuhan cari adalah penyembahnya. Siapa penyembahnya? Katakan saya. Saya. Ya saudara, jadi tahun ini jangan hanya titip doa, minta doa, tapi engkau harus berdoa dan mendoakan orang lain. Amin. Itu namanya bertumbuh. Ya kan? Saudara, kalau kita hanya nitip nih, misalnya kita mau nitip ini, ada teman mau pergi ke Carrefour, kita nggak sempat, titip mama ya, misalnya beli apa nih, beli rinso, daya misalnya, titip mama ya. Nah palingan dia akan pulang kasih daya. Tapi kalau kita sendiri yang ke Carrefour, kira-kira saudara hanya bawa daya aja atau banyak yang lain?
Ngerti maksudnya, saudara? Ngerti? Kalau kita hanya nitip doa, tolong ya supaya aku sembuh, ya udah. Tapi berkat-berkat lain yang Tuhan sudah sediakan karena kita duduk di kaki Tuhan, gak dapet. Yang dapat orang yang doain saudara. Ngerti maksudnya? Jadi mulai sekarang jangan katakan titip doa saja. Boleh sih titip doa, tapi saudara bisa berbagi berkatnya sama orang lain. Nah, saudara, di sini dikatakan yang ketiga, yaitu kekhawatiran dan kesusahan diri dalam banyak perkara terjadi karena kita tidak mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Makanya Tuhan bilang kepada Marta, 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 engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Makanya si Marta waktu sibuk-sibuk itu dia langsung marah-marah, merepet-merepet kan. Udah capek langsung dia bilang sama Tuhan Yesus, Yesus, kau nggak peduli ya? Aku kan siapkan makanan untuk kau. Masa nggak kau suruh kakakku itu bantu aku di belakang? Tuhan bilang apa? Marta, kau nggak tahu ada bagian yang milik Maria yang tidak bisa diambilnya. Yaitu apa, saudara? Yaitu duduk di kaki Yesus. Saudara, banyak hal kita mengalami banyak pergumulan dan persoalan yang tidak selesai hanya karena kita tidak mau duduk di kaki Yesus. Lebih mengasihi Tuhan artinya, saudara, ada haus dan lapar untuk bertemu Tuhan setiap hari. Kenapa kita harus pagi-pagi cari Tuhan? Karena kita perlu sepanjang hari ini. Kita perlu hikmat, kita perlu kekuatan, kita perlu sukacita, kita perlu penghiburan, kita perlu kepuasan. Yang hari ini akan berbeda dengan esok, akan berbeda dengan esok, betul nggak? Saya tanya kepada saudara yang masih hidup sampai sekarang, karena orang hidup yang bisa jawab aku saat ini. Apakah tantanganmu semalam kopi sama pasti yang sama dengan apa yang kita kejadian pada hari ini? Halo? Tidak. Bahkan kalau kita misalnya jalan misi pergi ke sekolah atau ke kantor, ke jalan yang sama, tidak semuanya sama lancar. Semalam mungkin lancar, hari ini mungkin ada pohon yang tumbang, semalam sedang petir, sehingga kita bisa terlambat. Nah, saudara tahu Markus 1 ayat 35, kita baca di situ, yaitu bahwa, mari kita baca. Yesus secara kemanusiaan membiasakan diri, bahkan mengajar kita untuk mengawali hari pagi-pagi benar dengan berdoa. Yuk kita baca Markus 1 ayat 35. Silahkan, 1-2 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dikatakan apa? Pagi-pagi benar, mengawali bangun tidur. Saudara ngerti nggak kalau saudara bangun, tahu-tahu saudara, udah terlambat, maka saudara saya yakin pasti ada yang tertinggal. Pasti tidak ada sukacita satu hari itu. Kenapa saudara? Kita baca itu Markus ya, Markus 1. Kita baca Markus 15 ayat 1, lihat saudara. Kenapa harus pagi-pagi benar cari Tuhan? Karena kita baca ini. Yuk, 1-2 ya. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya untuk apa? Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada. Nah, saudara tahu? Pagi-pagi benar, iblis sudah merancangkan rencana jahatnya atas kehidupan setiap orang. Itu maksudnya. Saudara tahu kejahatan yang dirancang-rancang itu, kalau kita menyelidiki kisah kejahatan, itu dirancang pagi-pagi benar. Orang mencuri, membunuh, melakukan syirik, ada waktu pagi-pagi benar. Pada waktu semua terlelap. Lebih mengasihi Tuhan artinya kita mau bangun pagi dan mencari Tuhan. Yang terakhir saudara, ini berbicara setiap detik dalam hidup kita adalah misteri yang perlu disingkapkan Tuhan supaya kita melalui hari itu dengan kehendak Tuhan. Mazmur 50 ayat 15, Ulangan 29 ayat 29.
Yeremia 33:3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, mari kita katakan, Tuhan, seperti firman-Mu, curahkanlah kepadaku hati yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau akan merasa puas dan cukup. Suami yang takut akan Tuhan, yang haus dan lapar, pasti dia akan merasa cukup, tidak akan cari yang lain. Makanya suami-suami harus dibawa dalam takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan, akan cukup berapapun engkau berikan sama dia. Ngerti nggak, saudara? Anak yang takut akan Tuhan, yang selalu haus dan lapar karena ada Tuhan yang mengisinya, dia tahu siapa yang membela, maka dia akan merasa cukup berapapun uang jajan yang saudara kasih. Saya nggak kasih uang jajan sama anak-anak, saya siapkan semuanya, tapi nggak pernah komplain. Secukupnya. Kenapa? Hatinya yang kosong itu sudah diisi. Makanya Tuhan bilang kepada Marta, 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 kau mengalami banyak masalah, kesusahan karena engkau nggak tahu. Kuncinya kau duduk dekat kakiku, dengar aku solusinya. Mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apalagi kita akan masuk kepada perjamuan yang kudus. Ini mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan bumi, yang memegang kendali kehidupan kita, yang mengatur segala sesuatu, yang menjawab doa, yang melimpahkan kesehatan, yang melimpahkan kesembuhan, melimpahkan keamanan, damai sejahtera, itu pernah datang menjadi manusia, saudara, untuk menyelamatkan kita manusia, supaya image kita, gambaran kita yang dirusak oleh iblis, sehingga tidak merasakan lagi surga, sehingga tidak bisa mengakses lagi berkat-berkat Tuhan, itu harus dihancurkan. Dan hanya yang bisa menyelesaikan, yaitu Allah itu sendiri. Dia sudah menanggung itu di kayu salib. Itu makna perjamuan. Oleh sebab itu, dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita masuk dalam perjamuan, saudara, lepaskan pengampunan kepada setiap orang. Lepaskan masalahmu di kaki Yesus. Lepaskan ketakutanmu di kaki Yesus. Amin, saudara. Karena dikatakan, saudara, segala sesuatu tunduk di bawah kaki Yesus. Bahkan kepada orang percaya juga dikatakan bahwa semua tunduk di bawah kaki orang yang percaya. Mari tim PL Singer mulai maju ke depan. Mari katakan katakan kepada Yesus, jiwaku haus akan kasih-Mu. Katakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku bersedia selamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika Tuhan ngomong kepada Marta, 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 engkau menyusahkan dengan banyak perkara. Karena Marta tidak tahu bahwa melayani Tuhan, penyembah itu yang dicari oleh Tuhan. Hari ini, apakah engkau hanya membutuhkan jawaban doa, atau Allah yang menjawab doa? Itu kuncinya. Mari kita akan bangkit berdiri. Buang mindsetmu yang mengatakan aku tidak bisa berdoa. Katakan, aku bisa berdoa sama-sama. Aku
bisa berdoa. Aku mau mengutamakan Tuhan. Kita minta Tuhan pulihkan hati kita. Tuhan Yesus, itulah komitmen kami di akhir ibadah ini. Kami mau di tahun ini, pada saat ini, punya komitmen lebih mengasihi Engkau, lebih dari segalanya. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Berkatilah seluruh sahabat-sahabatku, umat-Mu, jemaat-Mu saat akan kembali ke tempat masing-masing. Darah Yesus tutup bungkus kami. Kendaraan apapun yang kami pakai tutup bungkus. Segala pergumulan dan persoalan Tuhan akan tolong dan menyelesaikannya bagi kami. Dalam nama Yesus kita sama